Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Banyak. Siapa aja? Mita. Ada Maya, Sofi. Kenapa dia nggak masuk? Tidak tahu Maya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita doa. Siapa ketua kelasnya? Sauliani, Kak. Sudah pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Yang minggu lalu kita udah mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan seperti molekul, jaringan gitu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Ada yang tahu apa itu sel? Unit. Siapa yang tahu siapa yang pertama kali menemukan sel? Nah, Robert Hooke ini temukan sel pada tahun 1665 yang mengamati jaringan gambus pada tumbuhan dengan menggunakan lensa pembesar. Gambus merupakan bangunan yang berlubang-lubang kecil seperti sarang lebah seperti ini. Ya, Ibu. Ya. Seperti sarang lebah yang dipisahkan oleh diafragma. Bangunan seperti sarang ini selanjutnya disebut dengan sel. Nama sel diambil dari bahasa Yunani yaitu kitos yang berarti ruang kosong. Sedangkan bahasa Latin ruang kosong adalah sella. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Siapa yang tahu apa aja yang dimiliki oleh sel prokariotik dan sel eukariotik? Ada yang tahu? Maya, Bu. Nah, baiklah, di sini sel prokariotik itu mempunyai membran plasma, sitoplasma yang mengandung ribosom, mesosom, kromatin atau pigmen, dan materi inti yaitu DNA dan RNA. Sel prokariotik ini tidak mempunyai membran inti dan sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, tidak memiliki mitokondria dan kloroplas. Yang termasuk sel prokariotik ini adalah bakteri dan alga biru. Itu yang dia punya oleh sel prokariotik. Sedangkan sel eukariotik ini memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik. Sel eukariotik ini memiliki membran inti yang memisahkan nukleus dengan sitoplasma. Sel ini juga memiliki struktur endomembran yang disebut dengan organel. Nah, organel sel eukariotik ini memiliki fungsi-fungsi tertentu yang menunjang kehidupan sel eukariotik. Baiklah, anak-anak udah ngerti apa yang dimiliki oleh sel prokariotik dan eukariotik? Nah, baiklah, di sini Ibu akan membagikan kalian kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membuat poster tentang struktur sel, dan kelompok kedua akan menyiapkan presentasi tentang fungsi organel. Dan kelompok ketiga membuat tabel tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Kelompok pertama.
Ibu akan kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan sama teman kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ayo kelompok 1 maju, ngayung. Empat kali, Bu. Sudah 4 kali saya maju, Ibu. Ya, jadi teman-teman ini merupakan struktur tumbuhan. Nah, adapun organel yang menyusunnya itu ada membran sel, kemudian ada sitoplasma, ada nukleus atau inti sel, ada mitokondria, ada ribosom, retikulum endoplasma, ada badan Golgi, vakuola, dinding sel, dan kloroplas. Oh. Fungsi membran sel itu sebagai lapisan terluar yang mengatur keluar masuknya zat dan ke dalam sel. Kemudian fungsi dari sitoplasma itu cairan sel yang mengandung organel dan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Kemudian fungsi dari inti sel atau nukleus ini sebagai pusat pengendali sel yang menyimpan materi genetik atau DNA. Nah, kemudian fungsi dari mitokondria itu tempat berlangsungnya respirasi sel dan penghasil energi atau ATP. Selanjutnya ada ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar mengangkut protein, memiliki ribosom. Kemudian retikulum endoplasma halus itu berfungsi mengangkut lemak dan racun, tidak punya ribosom. Kemudian ada badan Golgi berfungsi mengolah dan mengemas zat yang dihasilkan sel. Kemudian ada vakuola sebagai tempat penyimpanan zat lebih besar pada sel tumbuhan. Kemudian ada dinding sel hanya pada sel tumbuhan. Kemudian ada kloroplas hanya pada klorofil untuk fotosintesis. Udah ngerti ya anak-anak? Nah baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa simpulkan yang tadi temannya jelasin? Atau yang kita pelajari hari ini adalah sel adalah unit dasar kehidupan yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan organel. Sedangkan perbedaan utama antara sel prokariotik dan eukariotik adalah perbedaan dari sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan organel yang terikat membran, serta ukurannya lebih kecil 0,5 sampai 5 mikrometer. Contohnya itu bakteri, sementara yang sel eukariotik ini memiliki membran inti yang menyimpan DNA lebih besar, ukurannya dari 10 sampai 100 mikrometer dan memiliki organel pengikat membran seperti sel hewan dan sel tumbuhan. Setelah itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan mengasih kalian tugas dengan membuat laporan singkat tentang jenis-jenis sel. Dikerjakan di rumah. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.